Yang dimaksud cecodot ini adalah apa Ibu? Bisikan-bisikan setan. Jadi kalau ada yang berani menghampiri Ismi dengan disetir oleh setan hanya untuk mencari keuntungan dari Ismi, maka dia nilainya sama dengan cecodot. Ya, mudah-mudahan yang ngaji di Majelis Talim Baitur Rafiq ini semuanya berkualitas buah yang siap dipanen oleh Allah. Amin. Tidak ada yang bernilai cecodot. Ya, dan kalau buah itu ulat di dalam tubuhnya, ya, maka itu adalah hawa nafsu. Yang ingin kita angkat sebagai contoh untuk ayat 10. Di sini sebagai contoh yang mau kita angkat fi kulub yang di dalam hatinya ada penyakit itu contohnya orang ngaku Islam, agamanya Islam, ngakunya beriman, tetapi dia belum mau sholat. Berarti di dalam hatinya ada penyakit. Kalau dia saudara kita, saudari kita, kita bertugas untuk mengingatkannya untuk berobat, segera mengobati diri. Kalau dia tidak mau, nanti ditambahin sama Allah. Yang lain, yu'minuna bil ghaib, kalau dia ngaku bertakwa, tetapi beriman kepada Allah yang Maha Gaib, mengaku ingin mengikuti syariat Islam, di depan istrinya bilang mamah ada rapat, tapi ternyata pergi jauh, rapatnya berapa hari, 1 minggu, ternyata di tempat lain dia melaksanakan pernikahan sirri. Orang-orang yang berani menikah, lelaki yang berani menikahi wanita lain sembunyi-sembunyi dari istrinya, maka dia itu orang yang ada penyakit di dalam hati. Kenapa? Itu dicontohkan oleh Nabi tidak? Tidak. Nggak usah dari Nabi Muhammadnya, dilihat dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Menjadi suami dari Siti Hajar itu atas izin dan saran dari Siti Sarah. Bahkan disarankan. Kenapa Siti Sarah menyarankan? Karena Nabi Ibrahim belum memiliki keturunan. Jadi kalau ada suami istri yang belum memiliki keturunan, istrinya menyarankan suaminya menikah lagi, berarti mengikuti, menguswah, mencontoh kebaikan hati Siti Sarah. Akhirnya terjadi pernikahan terang-terangan dengan Siti Hajar. Walau terang-terangan, walau diizinkan, tetap hati itu tidak mau disakiti. Istri pertama dan istri kedua tidak akan mungkin mampu disatukan. Betul? Baik, ini sengaja akan di-share, saya angkat tema ini karena banyak ada yang berlindung di melaksanakan syariat Islam tetapi menikah di belakang istri tua. Kalau istri tuanya adalah orang beriman, istri tuanya mendoakan, ya Allah selamatkan suami hamba di dalam pekerjaannya, ya Allah lindungi suami hamba di dalam bekerjanya, di dalam rapatnya, ternyata sedang kawin lagi, maka dia suaminya itu pelanggar Al-Baqarah ayat 9, menipu Allah dan menipu orang yang beriman. Berlindung di kata syariat Islam mengajarkan poligami. Ini ustazahnya perempuan, obong-obong ustazahnya perempuan cenah. Ya, jadi akhirnya melarang poligami. Tidak melarang poligami, Bu. Tidak melarang poligami kalau memang alasannya tepat dan syar'i, duitnya banyak, anaknya juga sudah banyak, oke lah, pengen nikah lagi karena uangnya banyak, anaknya udah kecukupan. Nah, harus dapat informasi, istri pertamanya harus diberi informasi. Kenapa? Karena syarat poligami itu fa'in la ta'dilu fawahidah, maka jika tidak adil cukup satu. Kata adil itu diumpetin atau tidak? Istri pertama itu bisa merasa adil, itu mengukur keadilan sepengetahuan dari istri pertama gitu. Jadi laki-laki yang berani poligami, berlindung di kata syariat Islam, tetapi tidak ketahuan istri pertama, cemen. Ya, dia itu pejantan cemen. Karena apa? Karena tidak mengikuti yang diuswahkan oleh Rasulullah. Dari Nabi Ibrahim alasannya karena belum punya keturunan. Lah ini anak udah rijil,
satu lebih, bagi jeung ekonominya keteter, ya, istrinya masih membantu mencarikan nafkah, suaminya kawin lagi. Oh my God, syariat manakah itu yang dipakai? Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita lihat, ketika beliau memiliki istri yang bisa memiliki anak yaitu Siti Khadijah, beliau poligami tidak? Tidak, ya, tidak poligami. Setelah meninggal Siti Khadijahnya baru menikah dengan Aisyah. Aisyahnya belum diberi keturunan, diizinkan menikah lagi, tapi dengan janda-janda tua. Ya, kalau sekarang ada yang bilang mengikuti Rasulullah, jandanya muda, oh di makeover. Janda-janda semok. Jadi orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang hati-hati, jangan-jangan di dalam hatinya ada